Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, kenikmatan, sehingga pada video kali ini kita masih diberi kesehatan, bisa menjalankan segala aktivitas kita seperti biasanya. Dan yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, atas segala nikmat karunia-Nya. Semoga kelak kita akan diberi syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Yang terhormat Dr. Andes Suparno, SHMS, selaku Rektor Universitas Muira Kudus dan Rektor lainnya. Yang saya hormati Ibu Hani Hidayati SPDI MPD, selaku dosen pendidikan agama Islam, serta teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Semoga apa yang akan saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa memberikan sebuah solusi untuk kedepannya. Allahumma amin. Sebelum saya memasuki materinya, lebih baik saya memperkenalkan diri saya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, agar kita bisa saling sayang, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ulfa Munawaroh. Saya dari Fakultas Psikologi. NIM saya 602060133. Saya masih semester 1. Dan di sini saya akan menyampaikan sebuah sedikit materi mengenai Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Kalau kita melihat sejarah, kita pasti tahu sejarah di mana Bung Tomo melantunkan kata merdeka dan takbir di dalam kalimat terakhir di pidato yang sangat heroik. Nah, pada saat itu terjadi penjajahan yang dilakukan oleh Inggris yang berupaya untuk menguasai Surabaya. Nah, dari pidato yang disampaikan oleh Bung Tomo itu membuat para rakyat Surabaya menjadi semangat, menjadi tidak menyerah dan tidak begitu saja menyerahkan Surabaya ke penjajah. Mengapa demikian? Apa yang membuat mereka memiliki semangat yang tinggi? Padahal kalau kita lihat dari masa dahulu, persenjataan yang rakyat punya itu sangat-sangat berbeda jauh dengan lawan atau dari Inggris. Inggris memiliki senjata-senjata yang lebih canggih. Tapi kenapa rakyat Surabaya tidak memiliki rasa takut sama sekali? Mengapa rakyat Surabaya malah semakin semangat menghadapi dan mempertahankan wilayahnya? Hal itu jawabannya cuma ada satu, yaitu keyakinan yang dimiliki oleh rakyat Surabaya. Mereka yakin, mereka mempunyai iman yang kuat di dalam dirinya. Berdasarkan resolusi jihad yang disampaikan ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945, di sini memiliki makna yang penting
kepada umat Islam karena di dalamnya mengandung bentuk rasa cinta umat Islam terhadap tanah airnya. Jadi waktu itu para ulama mengatakan hubbul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai umat muslim, kita juga harus mencintai tanah air kita. Kita harus senantiasa ikut berjuang karena ini adalah bagian dari jihad kita untuk bangsa kita. Jadi jelas di sini bahwa kaitan syariat Islam dan cinta tanah air itu sangat saling berkaitan dan saling melengkapi dan tidak bertentangan. Justru mereka saling bergandeng tangan menuju kebersamaan, kesejahteraan bersama. Nah, bagi kita pemuda bangsa Indonesia di zaman sekarang, apa sih yang bisa kita lakukan untuk negeri tercinta kita sebagai umat muslim yang baik, sesuai dengan kaidah Islam, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Apa yang harus kita perbuat? Pertanyaan itu pasti banyak sekali muncul di dalam diri kita. Dan pasti kita banyak bertanya, apa aja sih yang udah kita lakuin untuk negeri kita, untuk agama kita. Mungkin di masa yang saat ini kita masih memikirkan diri kita sendiri. Kita belum bisa mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan sebagai generasi muda yang baik, generasi muda yang bermanfaat bagi semuanya. Saya memiliki beberapa sedikit cara yang semoga bisa efektif untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan ke kehidupan kita nantinya. Yaitu yang pertama adalah kita harus menjadi satu kesatuan dari dampak positif arah tujuan negara. Maksudnya kita itu sebagai bangsa, sebagai pemuda, sebagai penerus bangsa, kita harus turut berpartisipasi untuk memajukan kemerdekaan, kesejahteraan masyarakat. Kita tidak boleh melulu memikirkan diri kita sendiri, karena kita itu makhluk sosial. Kita itu hidup untuk saling berdampingan. Tiap hari loh, kita pasti berinteraksi dengan manusia lain, berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, kita nggak boleh jadi orang yang individualis. Kita harus bermanfaat bagi semuanya. Contohnya, kita harus saling menolong, harus mengerti keadaan seseorang. Apabila kita mampu untuk membantu, wajib baginya untuk kita membantu. Hal ini sebagaimana doa Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, dan aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran. Hadis riwayat An-Nazali. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa kita harus mencari perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala kefakiran dan kekufuran. Makanya dari itu diusahakan kita itu membantu sesama, karena Allah sangat mencintai umatnya apabila saling tolong menolong, saling bahu membahu.
saling gotong royong menuju kesejahteraan yang abadi. Dan untuk lainnya, dalam mengisi kemerdekaan, kita juga harus menjadi solusi dalam masalah tersebut atau menjadi problem solver. Jadi kita dianjurkan untuk memberi pendapat kita, mengungkapkan pendapat kita, untuk berpartisipasi bagaimana negara kita akan seperti apa. Itu kita harus turut andil di dalamnya. Tidak melulu tentang harus pemerintah, karena aspirasi dari rakyat kecil pun sangat penting bagi kita. Dan yang kedua itu mengenai mencintai produk diri sendiri. Bukan maksud saya produk dalam negeri ya. Kita tahu bahwa produk luar negeri memang kualitasnya itu lebih bagus, lebih unggul daripada produk dalam negeri. Seharusnya hal itu tidak mematahkan semangat kita, tidak mematahkan persepsi kita. Produk dalam negeri jelek, ngapain aku beli? Kan ada produk yang lebih bagus. Bukan tentang hal itu. Kalau kita ingin maju, kita juga harus memajukan produk-produk bangsa. Kita harus ikut mengembangkan, bukan malah memilih produk yang lebih unggul. Kita boleh membeli produk luar negeri, tapi kita juga harus mencintai produk dalam negeri. Caranya kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kita belajar dari produk luar negeri agar kita dapat bisa bersaing di dunia internasional seperti itu. Dan di masa seperti ini pasti karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bisa berkumpul, mengutarakan pendapat secara langsung, walaupun itu susah, kita bisa lakukannya bersama-sama. Karena sekarang kan ada media sosial, lebih mempermudah kita dalam menyampaikan aspirasi kita. Ya walaupun tidak secara tatap muka, tetapi masih tetap bisa efektif kok kalau kita mau mengutarakan dengan maksimal. Jadi menurut saya tidak ada hal yang tidak mungkin di masa sekarang. Apabila kita mau berusaha, pasti ada jalannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa untuk terus berkarya, terus memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan memperbanyak menolong sesama. Walaupun di masa sekarang ya mungkin sulit untuk kita bisa tetap bisa gotong royong, saling membantu. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.